Setelah kita mempelajari tentang jenis-jenis penelitian menurut datanya, maka berikutnya ini akan kita bahas tentang alur penelitian yang ditetapkan oleh Creswell. Kalau antum semua sudah punya minat, maka segera mencari ini persoalan risetnya ini, diidentifikasi. Kemudian di persoalan risetnya itu tadi literatur reviewnya itu harus dicek. Kira-kira punya enggak nanti yang jangan sampai terhambat pada saat melakukan proses perburuan review. Di literatur review ini nanti akan menjadi satu pegangan kita dalam menyusun di bagian bab 2 soalnya. Nah, nanti kalau semua sudah, maka tahapan berikutnya ini yang harus antum lakukan ini menurut alurnya Creswell. Segera bikin pertanyaan-pertanyaan penelitian. Research questionnya itu apa saja. Apalagi kalau kualitatif. Pertanyaannya jangan hanya rumusan masalah. Di kualitatif itu nggak ada rumusan masalah. Kuantitatif baru ada rumusan masalah nanti ya. Nah, maka nanti ini dibedakan. Cara nanti membuat research questionnya di kuali dan kuanti ini beda. Kemudian dari sini nanti akan terbaca alurnya. Oh, kalau begitu desain risetnya seperti apa ini? Desainnya kayak untuk bisa menjawab fokus-fokus penelitian tadi atau pertanyaan-pertanyaan tadi. Oh, ini didekati dengan desain kuantitatif, dekati dengan mix, dekati dengan kuali gitu ya. Kemudian baru nanti berikutnya di alur berikutnya ini sampai kepada muncul discussion, conclusion, limitation sama future research. Artinya future research itu berarti kira-kira ke depan ini akan seperti apa? Nilai rekomendasi ke depan. Begitu. Ini untuk bisa lebih memantapkan yang ada di minat tadi ya, yang nanti harus antum putuskan. Setelah itu ya tetapkan misalkan. Kalau begitu saya harus mendapatkan penelitian ini supaya mudah apa yang harus saya lakukan. Yang pertama banyak mengkaji literatur. Artinya banyak membaca. Seperti tadi sudah minatnya misalkan ke kuali atau ke kuanti, maka saya sarankan antum harus banyak rajin-rajin silaturahmi ke perpustakaan. Cari riset-riset yang memang itu sejenis dengan riset-riset yang akan antum ikuti. Kemudian juga bagi yang nanti akan ngambil kualitatif, ini tingkatkan sensitivitas diri terhadap isu-isu sekitar. Siapa tahu itu nanti isu-isu yang muncul itu akan memperkaya ya data-data kita. Kemudian menganalisa dan merenung tentang satu persoalan. Setelah saudara lakukan itu, maka saya beri kesenyapan. Saudara memang harus ada semacam istilah. Kemudian merenung ya. Kalau sudah nanti dimantapkan lagi untuk supaya bisa mengerucutkan rencana judul mini riset, rencana judul tesis. Maka antum telaah judul-judul penelitian yang sudah. Karena nanti harus ada minimal 30 penelitian terdahulu yang relevan. Ukuran relevan itu mulai diukur dari sangat relevan. Sangat relevan sampai kepada kurang relevan. Yang tidak relevan tidak boleh. Walaupun yang relevannya sangat sedikit berarti masuk kategori kurang relevan. Itu tidak menjadi masalah untuk bisa dimasukkan di dalam 30 literasi yang nanti harus kita selami terkait dengan tesis kita. Setelah itu mengelompokkan hasil telaah dalam tabulasi peminatan tadi, kemudian reduksikan hasil pengelompokan tadi, buat daftar kata kuncinya, keywordnya, kemudian bikin perancangan alur. Nah, ini seolah-olah di poin ini saya memberi arahan kepada saudara semua supaya membuat guideline. Ya. Kemudian baru nanti terakhir itu ya menuangkan gagasan-gagasan. Kita mulai dari nulis. Judul sudah terumuskan nih. Mulai nulis latar belakang. Latar belakang itu ada di bagian pendahuluan.
Yang kita tulis apa? Latar belakang. Oh, ternyata di latar belakang begini. Judulnya sudah sesuai dengan kriteria tadi misalkan. Nah, besok kita step by step kita coba untuk bahas. Itu ya alurnya. Jadi sangat gampang sebenarnya kalau diikuti. Riset kita tidak ada masalah nih di PAI ini. Silahkan mau riset biografi tokoh boleh. Kita banyak didiskusikan ya. Peran pemikiran tokoh di tokoh boleh. Orang sekarang ya boleh aja. Di kondisi madrasah, pondok pesantren, regulasi kebijakan, atau telaah kritis. Jadi topik-topik cukup menarik ya. Dan ini selalu hangat karena upgrade zamannya juga berbeda. Artinya tidak menjadi masalah. Yang khawatirkan di itu insya Allah menjadi tidak bisa dilakukan. Insya Allah kalau semua diikuti ya, ini semua diikuti. Ya, maka mudahan ya, kemudahan yang terakhir ini ya, mudahnya apa, kita paham metode penelitian yang benar, kemudian juga insya Allah akan kita pandu secara intensif, komunikasi nanti, bimbingan secara intensif sejak ada di mata kuliah Metopen kita. Kemudian antum juga sudah mengumpulkan literasi-literasi yang banyak, pahami, jangan lupa membaca buku panduan penulisan tesis, gitu ya. Nah insya Allah kalau 3 alur ini sudah ada di kantongan kita, sudah ada di mindset pikiran kita, maka akan cepat selesai dalam penulisan mini riset ataupun dari tugas akhirnya. Ya, saya rasa itu tambahan untuk memantapkan yang video yang pertama tadi.